Dalam pengertian yang secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pasar modal. Jadi yang pertama itu sebagai sarana lembaga perantaraan keuangan selain bank. Yang kedua sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga ataupun saham. Yang ketiga itu menyediakan kesempatan bagi siapa saja memiliki modal untuk ikut terlibat ataupun ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya, saya Putri Andini akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal. Menurut Sunaria, terdapat 4 jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat untuk pertama kalinya dilakukan penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan penawaran di pasar sekunder. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Yang ketiga yaitu pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang terakhir yaitu pasar keempat, yaitu wujud dari perdagangan efek antar pemegang saham dengan nominal yang cukup besar. Berikutnya, saya Vera akan menjelaskan tentang pasar modal. 1. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 2. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk terus mempunyai perusahaan serta ikut dalam nikmati hasil laba. 3. Melalui dunia pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. 4. Adanya pasar modal juga bertujuan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Saya Gita Claudia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi pasar modal. Yang pertama ialah menambah modal usaha. Pasar modal berfungsi untuk membantu perusahaan mendapatkan dana dengan menjual sahamnya. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja. Pasar modal yang berfungsi menciptakan lapangan kerja baru dengan mendorong berkembangnya industri lain yang bisa mempekerjakan orang lebih banyak. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diberikan kepada para pemegang saham mengharuskan mereka untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Hal ini memberikan pemasukan pendapatan untuk negara melalui pajak. Dan yang terakhir ialah indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang meningkat dapat memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, ini di awal ya. Selanjutnya kita akan mengenal instrumen apa aja sih yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi yang pertama yang paling kita familiar itu adalah saham. Jadi saham ini adalah suatu bentuk penyertaan modal kita pada perusahaan yang sudah go public. Nantinya kalau perusahaan ini sudah memperoleh keuntungan, dia akan membagikan kembali untungnya kepada kita, dan keuntungan ini kita panggil dengan namanya dividen. Kemudian instrumen kedua itu ada obligasi. Obligasi ini kita juga panggil dengan nama surat utang. Jadi kira-kira udah ada bayangan ya. Perusahaan kalau dia menerbitkan surat utang, artinya dia telah berhutang dana kepada investor. Dan sebaliknya, investor ini telah meminjam sejumlah dana kepada perusahaan. Nantinya jika obligasi ini sudah jatuh tempo, perusahaan akan mengembalikan uangnya kepada investor beserta bunga. Kemudian yang instrumen apa yang terakhir? Yang ketiga itu ada reksadana. Jadi reksadana ini adalah instrumen yang paling bagus untuk kita-kita yang modalnya kecil. Jadi semua modal-modal kecil ini akan dikumpulkan dan nanti diinvestasikan oleh manajer investasi. Saya Kelson, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ini adalah anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek ini mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari Bursa Efek. Yang kedua, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek. Yang ketiga ini Bursa Efek. Bursa Efek ini adalah penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Yang keempat ini adalah emiten. Emiten ini merupakan pihak yang membuat penawaran umum. Nama saya Alvin, saya akan menjelaskan lembaga yang terlibat di pasar modal. Kustodian, penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus harta lain.
berkaitan dengan efek jasa lain termasuk di dalamnya ialah dividen bunga dan lain-lain. Lembaga clearing dan penjaminan, penyelenggara penjaminan, penyelesaian pada transaksi bursa serta jasa clearing. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank, kustodian, perusahaan efek, dan lain. Manajer investasi, pengelola portofolio efek untuk para nasabah. Oke, nama saya Willy Soegiarto. Jadi lembaga yang terlibat di dalam pasar modal juga ada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu ada juga penjamin emisi efek, yang artinya lembaga yang membuat kontrak dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum untuk kepentingan emiten. Dan juga ada perantara perdagangan efek, yang artinya pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Dan juga ada perseroan, yang artinya PT sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kenalkan, nama saya Satrian Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan efek, perusahaan publik, wali amanat, dan contoh pasar modal. Perusahaan efek adalah lembaga penjamin emisi efek, media perantara perdagangan efek, dan lembaga sebagai manajer investasi. Kemudian perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang mempunyai saham sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah, serta sudah mempunyai kira-kira setidaknya 300 pemegang saham. Kemudian wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat hutang. Kemudian contoh pasar modal. Pasar modal di Indonesia atau jenis pasar modal di Indonesia adalah Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau BEI atau IDX, yang merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dahulu, Bursa Efek Jakarta digunakan sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya digunakan sebagai pasar obligasi dan derivatif. Contoh pasar modal di dunia adalah ada 13. Yang pertama Nasdaq, yang kedua New York Stock Exchange, Euronext, Toronto Stock Exchange, Jamaica Stock Exchange, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Shanghai Stock Exchange Group, Hong Kong Stock Exchange, Bursa Efek Shenzhen, Deutsche Börse AG, SWX Swiss Stock Exchange, yang terakhir Deutsche Börse. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan apabila ada yang kurang boleh ditanyakan di komen. Terima kasih.